Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di channel Odi Beri. Jadi masuk kartu grafis kinyis mantap jiwa guys. Zotac Gaming GeForce GTX 1650 yang versi Ultimate ya. Jadi ini memiliki 10.800 juta transistor. Jadi versi kencangnya si GTX 1650 GDDR6. Makanya sampai dia disebut sebagai Zotac AMP Core ya. AMP Core. Mantap. Oke, untuk variannya ini 4 GB memori GDDR6, kemudian ada bisa dikelola dengan software Firestorm, dan dia masih memiliki garansi resmi guys. Masih memiliki garansi. Jadi ukurannya super compact ya. Hampir cocok untuk 99% desain dari PC. Seperti itu. Kalaupun pakai PC ITX ya di sini mungkin butuh riser ya. Oke, kita buka. Untuk kelengkapannya ini hanya kartu grafis, anti static back, dan boxnya guys. Karena untuk kitabnya ini kok saya cek nggak ada ya dari kelengkapannya, tapi nggak masalah. Yang penting garansi masih aktif, valid, resmi. Ini anti static backnya, kemudian ini box bagian dalam, box bagian luarnya ya. Mantap. Untuk serial number unit box udah aku make sure sangat sama ya, tidak ada sedikit perbedaan pun. Oke, kita lihat untuk unitnya, dual fan ya. Kipasnya ini imut, ukuran kartu grafisnya juga kecil, jadi bisa untuk desain PC kecil ya. Kemudian heatsinknya berwarna chrome, kipasnya ini super duper senyap dan stabil. Kemudian PCI Express generasi 3.0 masih mulus ya, mantap. Nih bodi bagian bawah high quality komponen. Kemudian di bagian atas juga terlihat thermal padnya juga masih hijau. Untuk 6 pin powernya di sini TDP mentok sih kalau seri Ultimate itu 90 watt ya. Karena ini lebih kencang dari yang biasanya. Heatsinknya dual slot ya, tebel. Kemudian untuk display di sini dilengkapi dengan display port, HDMI port, dan DVR port. Platnya juga masih sangat bening ya, mantap, mulus. Oke, kita lihat di plat fiber di bagian belakang juga kinclong, bersih ya. Segelnya masih utuh. Asia Alam Raya Indonesia Februari 2024. Jadi bakal expire di Maret 2026. Ini habis ya. Masih lama guys, lumayan. Untuk spesifikasinya sama unit dan boxnya. AMP Core ya, serial numbernya di sini 10771. Oke guys, tanpa berlama-lama kita akan tes dan lihat bagaimanakah performa stabilitas dari kartu grafis ini. Kita akan langsung menuju ke rig. Let's go. Zotac AMP Core GTX 1650 GDDR6 ya. Ini versi Ultimate. Kipasnya always on, 6 pin portnya berada di bagian bottom ini ya, di bagian bottom. TDP di range 110 watt sampai 130 watt untuk all device PC saya. Kemudian display port HDMI terpasang dengan baik dan terpampang nyata, mantap jiwa, jos. Suhu adem 35-36 derajat Celcius. Kita akan benchmark ya kan. Karena suhu 35 derajat Celcius, kita akan look up spesifikasinya, itu ada di tab power up ya. Zotac AMP Core versi Ultimate 10.800 juta transistor, DirectX-nya udah 12 Ultimate. Kemudian dia punya ray tracing core first gen walaupun hanya kompatibilitas ya. Tensor core-nya udah second gen. Encoder gen 7, decoder gen 4, 90 watt TDP maksimal dengan suggested power supply 250 watt nih. Pastikan PSU-nya bukan PSU yang tidak terdaftar di webs ya. Clear result. Kemudian 6 pin power, kemudian jangan biasain pakai MOBA bal-bal atau refurbish. Memori 4 GB GDDR6, jos ya. Dan kita akan benchmark. Terus kalau merasa nggak punya skill untuk ngerakit pasang, kasih ke teknisi guys, seperti itu. Untuk menghindari apa? Human error. Oke, mantap. 41 derajat Celcius startnya, 100% usage, 3 GB VRAM terpakai dengan clock memory di 1900-an ya. Kemudian FPS-nya juga mantap, ini di atas rata-rata GTX 1650 biasa, tentunya di 20-30an FPS untuk ngejalanin steel nomad light, no line, no stuttering, no screen tearing, no artifact, no coil whine. Suara kipasnya powerful tapi senyap ya, karena ini kipas mini. Perlu diingat ini ukurannya kecil, bisa dipasang di PC SFF pakai riser ya. Mantap. Suhunya masih adem guys, 57 derajat, stabil ya. Suhu stabil, kipas juga suaranya super duper senyap, stabil juga. Power di 90 watt kalau kita lihat untuk kartu grafis. Sedangkan wattmeter di under 210-an watt all device ya. Itu gambaran PSU yang kita pakai guys. 60 derajat Celcius, suhu tertinggi ke 61 ya, 61,1. Itu artinya
Kartu grafis ini suhunya masih sangat, ya kalau full load bisa segitu hipotermia ya. Ini predikannya good, bagus guys, 3400 sekian. Langsung kita validasi. Oke, di sini untuk average temperaturnya 55 derajat Celcius. Jadi masih sangat bagus ya. Kemudian kalau kita lihat untuk GPU clock dan memory clocknya, lebih tinggi GPU clocknya untuk secara pencapaian ya. Itu yang menyebabkan dia memiliki performa yang stabil ya. GPU clocknya tembus hampir 2000 di 1980 untuk full load, memorinya di 1500 aja, stay ya di situ. Kemudian kipas muter cuma 48% RPM, di mana idle-nya 38, jadi gapnya hanya 10%. Itu artinya dia nggak bekerja dengan sangat hard work, intinya santuy ya. Kemudian buat power draw-nya mentok di 92,2 watt maksimal ya untuk hardware ini, untuk GPU Z. Hardware info cuma 90 watt. Kita pakai yang paling tinggi aja 92,2, average 28 watt, idle-nya 11 watt dan minimal di 5,2 watt. Kayak lampu bolam guys, 5,2 watt doang. Jadi overall kartu grafis ini bisa memberikan performanya dengan sangat baik, stabil, dengan predikatnya hasilnya juga good. Garansi masih sangat panjang, lumayan ya. Buat teman-teman yang butuhkan tuh rakitan PC-nya, ya ini bisa menjadi pilihan yang value for money untuk GTX 1650 yang ultimate. Bisa mampir ke BlackBerry, hanya ada satu unit. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.